Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mayada Lasra. Saya dari kelas Gizi 5A. NIM saya 1907026001. Di sini saya akan menjelaskan tentang KEK atau kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Oke teman-teman, yang pertama itu pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih itu KEK? KEK itu kekurangan energi kronik. Biasanya pada ibu hamil itu terjadi pada kondisi ketika tubuh ibu hamil tersebut memiliki berat badan dan penyimpangan energi yang sangat rendah. Nah, seseorang yang mengalami kondisi KEK ini biasanya memiliki tanda bahwa status gizi seseorang tersebut kurang. Selanjutnya yaitu apa sih penyebab KEK pada ibu hamil? Nah, penyebab yang pertama itu asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi kan setiap manusia itu memiliki kebutuhannya masing-masing. Apalagi ibu hamil juga pasti memiliki penambahan energi untuk menggantikan makanan yang sudah dimakan oleh cabang bayi. Nah, yang kedua itu usia hamil terlalu muda atau terlalu tua. Jadi faktor usia juga mempengaruhi penyebab KEK pada ibu hamil. Yang ketiga yaitu beban kerja ibu terlalu berat. Jadi apabila ibu tersebut melakukan banyak aktivitas tetapi kurangnya asupan makanan, itu juga bisa menyebabkan kekurangan energi pada ibu hamil. Nah, yang terakhir yaitu penyakit infeksi pada ibu hamil itu tersendiri. Selanjutnya yaitu gejala KEK pada ibu hamil. Yang pertama itu biasanya ukuran lingkar lengan atas atau lila itu kurang dari 23,5 cm. Nah, 23,5 cm ini merupakan standar acuan bahwa seseorang tersebut tidak mengalami kekurangan energi atau stunting. Nah, yang kedua yaitu terus-menerus merasa letih. Jadi ibu hamil ini juga dilarang untuk banyak beraktivitas teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu sering kesemutan. Yang keempat wajah ibu hamil pucat, dan yang kelima yaitu penurunan berat badan dan kadar lemak. Nah, selanjutnya yaitu apa aja sih pencegahan untuk mengatasi KEK pada ibu hamil? Yang pertama yaitu pemberian makanan tambahan. Sudah saya katakan tadi bahwa ibu hamil itu memiliki tambahan kebutuhan. Nah, yang kedua yaitu memastikan ketersediaan makanan bergizi di rumah. Jadi nggak asal makan, tetapi juga makanan yang bergizi biar anaknya juga nanti sehat. Yang ketiga yaitu menerapkan pola makan yang benar dan asupan gizi yang penting pada saat hamil. Yang keempat yaitu mengobati penyakit infeksi yang mungkin mengganggu pencernaan ibu hamil. Jadi kan misal ada penyakit infeksi itu juga bakal berpengaruh, apalagi infeksinya di pencernaan itu juga bakal berpengaruh pada cabang bayi. Nah, selanjutnya yaitu menjaga kebersihan dan kesegaran makanan yang dikonsumsi. Jadi bukan hanya sehat tetapi juga bersih agar tidak ada kuman yang masuk. Nah, selanjutnya yaitu untuk mencegah kurangnya gizi saat hamil, sebaiknya ibu hamil juga mengkonsumsi makanan yang kaya nutrisi seperti telur, ikan, ayam, dan daging yang sudah dimasak hingga matang. Jadi jangan setengah-setengah ya ibu-ibu. Nah, selanjutnya itu mengkonsumsi sayuran dan buah segar agar bisa mengurangi terjadinya konstipasi, nasi dan umbi-umbian, kacang-kacangan, serta susu ibu hamil. Materi selanjutnya yaitu akibat yang dirasakan oleh ibu hamil dan janin itu pada saat ibu hamil tersebut mengalami KEK. Nah, yang pertama yaitu pada ibu hamilnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, yang pertama biasanya ibu hamil akan merasakan lelah dan kurang berenergi, lalu kesulitan ketika melahirkan, dan suplai ASI yang tidak cukup saat masa menyusui. Nah, untuk akibat yang terjadi pada janin itu sendiri yaitu biasanya
keguguran, atau kematian bayi saat lahir akibat pertumbuhan janin yang terhambat. Lalu, asupan gizi yang kurang menyebabkan bayi mengalami berat badan lahir rendah atau BBLR. Lalu, perkembangan organ-organ janin terganggu sehingga beresiko mengalami kecacatan. Dan yang terakhir, gizi yang kurang juga mempengaruhi kemampuan belajar dan kecerdasan otak anak. Sekian penjelasan dari saya mengenai kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat membantu pemahaman yang lebih kepada semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.